Nama aku Adit. Tahun 2019, aku baru diterima di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Seperti kebanyakan mahasiswa perantau lain, aku datang dari kampung dengan modal pas-pasan. Aku harus pinter cari kos yang murah tapi layak. Setelah beberapa hari tinggal di rumah teman, aku akhirnya menemukan satu kos yang sangat murah di daerah Wirobrajan. Kosan tua, bangunannya klasik peninggalan zaman Belanda, dengan lorong panjang dan jendela-jendela besar berteralis besi. Pemilik kos itu seorang ibu tua bernama Bu Sari. Rambutnya sudah putih semua, tapi sikapnya hangat. Saat aku datang, hanya ada 3 kamar yang kosong, salah satunya kamar nomor 7, yang letaknya agak terpisah di pojok belakang. Sebenarnya aku lebih tertarik dengan kamar nomor 3 yang dekat dapur, tapi Bu Sari bilang kamar itu sudah dipesan. Ada kamar 5 dan kamar 7, katanya. Saat aku tunjuk kamar 7, aku melihat dia agak ragu. "Kamu yakin mau yang ini?" katanya pelan. "Kamar ini agak lama tidak dipakai." Aku tanya kenapa, dia cuma bilang, "Yang penting jaga sopan santun." Waktu aku masuk pertama kali, kamar itu pengap dan gelap, tapi ukurannya lumayan luas. Ada kasur, lemari kayu tua, dan meja belajar. Di atas lemari tergantung cermin bulat besar. Cermin itu sudah buram dan agak retak di pinggirnya. Aku sempat bercanda sendiri. "Wah, kayak di film horor." Malam pertama, aku merasa aneh. Sudah tengah malam saat aku selesai membereskan barang. Saat aku mau tidur, terdengar suara ketukan lembut dari jendela. 3 kali. Tok, tok, tok. Padahal kamarku di belakang, dan tidak ada jalan setapak di situ. Kupikir cuma suara hewan atau ranting pohon. Tapi saat aku buka tirai jendela, tidak ada apa-apa. Hanya gelap, kejadian aneh mulai berulang tiap malam. Aku sering mendengar suara orang berjalan di atas plafon. Kadang seperti menyeret kaki. Tapi ini rumah 1 lantai, tidak mungkin ada orang di atas. Di malam ketiga aku bermimpi. Aku berada di kamar yang sama, tapi semuanya gelap. Di sudut ruangan ada seorang wanita berambut panjang duduk membelakangiku. Ia menangis lirih, seperti sesenggukan. Saat aku mendekatinya, ia menoleh perlahan. Wajahnya hancur, matanya hitam kosong, dan dari mulutnya keluar bisikan, "Itu kamarku?" Aku terbangun dengan keringat dingin. Keesokan paginya aku mulai bertanya-tanya. Saat sarapan, aku coba tanya Bu Sari, apakah pernah ada kejadian aneh di kamar 7? Bu Sari mendesah panjang, lalu bercerita, dulu sekitar tahun 2005, ada mahasiswi yang tinggal di kamar itu. Namanya Mita, cantik, pendiam, dan rajin kuliah. Tapi suatu malam, dia ditemukan gantung diri di lemari kayu dalam kamarku. Tidak ada yang tahu dia penyebabnya. Tidak ada surat, tidak ada tanda-tanda depresi. Sejak saat itu, kamar 7 jarang ditempati. Banyak yang pindah setelah beberapa hari tinggal. Tapi anehnya, mereka semua enggan cerita tentang alasannya. Aku mulai merasa takut. Tapi karena uangku mepet, aku nekat tetap tinggal. Malam keempat, aku menyalakan murotal Al-Quran dari HP sambil tidur. Tapi jam 1 pagi, suaranya tiba-tiba berhenti sendiri. HP-ku mati total. Lalu, cermin besar di atas lemari bergetar pelan, seolah ada sesuatu dari belakangnya. Dan di dinding, muncul goresan samar yang tidak ada sebelumnya. Aku mendekat, dan kulihat tulisan seperti dicakar, "Aku di sini." Aku panik. Kubaca ayat kursi sambil menutup diri dengan selimut. Tapi suara langkah itu datang lagi. Makin lama makin dekat. Lalu, pintu lemari terbuka sendiri dengan bunyi berderit pelan. Dari dalam lemari, muncul sosok wanita. Berambut panjang, mengenakan daster putih, lalu wajahnya gantung di samping seperti patah. Dia berdiri di pojok ruangan, lalu tok di atas dadaku, seperti sleep paralysis. Aku tidak bisa teriak, tidak bisa bergerak, suaranya lirih dan berat. "Keluar, ini kamarku." Aku pingsan. Dan besok paginya, aku langsung kemasi barang dan pergi. Tak peduli uang sewa belum habis. Saat aku pamit ke Bu Sari, dia hanya berkata, kamar 7 memang bukan untuk manusia. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah tinggal di bangunan lama tanpa tahu sejarahnya. Kamar 7 kini selalu terkunci. Tapi kadang, menurut cerita tetangga, malam-malam tertentu masih terdengar suara tangisan dari dalam. Dan yang paling menyeramkan, cermin besar di kamar itu masih belum diangkat. Kalau kamu suka kisah kayak gini, klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita lainnya.